Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mailan Arsanti, SPD, MPD, yang saya cintai dan sayangi teman-teman PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nama saya Miftahul Jana. Saya akan mempresentasikan analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengklasifikasikan kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar atau penutur bahasa dalam penggunaan bahasa. Proses ini bertujuan untuk memahami mengapa kesalahan terjadi dan bagaimana cara menguranginya. Manfaat melakukan analisis kesalahan untuk mahasiswa dan calon guru. 1. Analisis kesalahan berbahasa sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan calon guru karena membantu memahami kesalahan, memperbaiki penggunaan bahasa, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedua, bagi mahasiswa, analisis kesalahan dapat membantu mereka memahami struktur bahasa yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan menulis serta berbicara. Ketiga, sementara bagi calon guru, analisis ini dapat membantu mereka dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang lebih tepat dan efektif, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Seberapa pentingkah manfaat analisis kesalahan berbahasa pada konteks pendidikan dan kehidupan bermasyarakat? 1. Peningkatan pemahaman bahasa. 2. Peningkatan keterampilan menulis dan berbicara. Ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang keempat, pengembangan pengajaran remedial. Yang kelima, evaluasi hasil belajar. 10 contoh kesalahan berbahasa yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Silahkan atau silakan. 2. Antri atau antre. Ketiga, apotik atau apotek. Yang keempat, olahraga atau olahraga. 5. Aktivitas atau aktivitas. 6. Praktek atau praktik. Yang ketujuh, analisa atau analisis. Yang kedelapan, fotokopi atau fotokopi. Yang kesembilan, izin atau izin. Yang ke-10, nasihat atau nasihat. Analisis contoh kesalahan berbahasa tersebut dan pembenarannya dari segi kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. 1. Silahkan atau silakan. Fonologinya memiliki perbedaan dalam penulisan dan pengucapan, terutama pergerakan han, ves, kan. Ini bisa mempengaruhi fonologi jika diucapkan berbeda. Morfologi, silakan bentuk yang lebih umum digunakan dan dapat diterima dengan silahkan sebagai variasi atau kesalahan penulisan. Yang kedua, antri atau antre. Fonologi, perbedaan antara antri dan antre terletak pada akhiran i, vs, e. Variasi ini bisa mempengaruhi pengucapan dan diakui dalam variasi reguler atau informal. Morfologinya antre lebih sering digunakan dan dianggap baku dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, apotik atau apotek. Fonologinya, perbedaan antara apotik dan apotek terletak pada akhiran ika dan eka. Ini bisa mempengaruhi pengucapan dan diakui dalam variasi reguler atau informal. 4. Olahraga atau olahraga. Fonologinya, perbedaan antara olahraga atau olahraga terletak pada tulisan dan pengucapan. Ini bisa mempengaruhi fonologi jika diucapkan berbeda. 5. Aktivitas atau aktivitas. Fonologinya, perbedaan aktivitas dan aktivitas terletak pada penulisan dan pengucapan, terutama pada suku kata vi dan vi. Dalam konteks fonologi diucapkan dengan cara yang sama. Yang keenam, praktek atau praktik. Fonologinya, perbedaan antara praktek dan praktik terletak pada penulisan
penulisan dan pengucapan pada akhiran. Yang ketujuh, analisa atau analisis. Fonologinya, perbedaan antara analisa dan analisis terdapat pada akhiran analisa dan sis. Dalam pengucapan analisis lebih sesuai dengan bentuk asli dari bahasa Yunani, yaitu analisis. Yang delapan, fotokopi atau fotokopi. Fonologinya, fotokopi sesuai dengan bahasa Inggris, fotokopi sesuai dengan pengucapan bahasa Indonesia, fotokopi. Yang sembilan, izin atau izin. Fonologinya tidak berbeda signifikas, memiliki pengucapan yang mirip. Morfologinya, izin bentuk baku dalam bahasa Indonesia KBHI. Izin sebagai variasi atau kesalahan penulisan meski masih umum digunakan. 10. Nasihat atau nasihat. Morfologinya, nasihat mungkin dianggap variasi atau kesalahan penulisan meskipun umum, tapi nasihat bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.